Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, pandemi COVID-19 juga berdampak pada omset penjual hewan kurban. Melemahnya ekonomi masyarakat dinilai menjadi faktor utama turunnya daya jual beli hewan kurban. Mendekati Hari Raya Kurban, penjualan hewan kurban di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengalami penurunan. Penurunan omset penjual hewan kurban dinilai dampak COVID-19. Pedagang hewan kurban jenis kambing mengaku mengalami penurunan hingga setengah jumlah penjualan sejak setahun terakhir. Tahun ini pedagang hanya mampu menjual 200 hingga 300 ekor kambing. Kondisi ini dinilai akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada daya jual beli hewan kurban. Ya biasanya 600. Kemarin 300 cuma gitu. Besok entah gimana lah. Pokoknya separuh lah. Iya, Bu. Tapi masih untung kan, Bu? Masih untung. Cuma memang kalau corona ini mematikan apa masyarakat kali ya kan. Mata pencarian kita. Betul. Memang daya jual pun kurang, daya beli pun kurang ya. Karena ekonomi juga lah. Sedangkan penjual hewan kurban sapi tidak dapat memastikan penurunan jual beli hewan kurban. Menurutnya, pandemi yang masuk pada 2020 belum mempengaruhi jual beli hewan kurban yang dijual pada tahun ini. Kalau bilang omset kita belum bisa memutus menghitung ya, sebab bulan haji ini belum selesai. Gitu, Pak ya. Kalau untuk tahun 2020, Pak? Tahun 2020 macam seperti biasa. Seperti biasa ya? Tidak ada pengaruh, istilahnya corona COVID tak ada pengaruh. Dari Tanjung Pinang, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Saudara, untuk menghemat biaya tanam, petani di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau beralih ke pertanian organik. Selain menghemat biaya tanam pada masa pandemi, hasil panen pertanian organik lebih banyak dan buah menjadi lebih segar. Berikut liputannya. Pertanian organik dinilai menjadi salah satu cara untuk mengatasi mahalnya biaya tanam petani komoditi sayur mayur. Petani di Bintan, Kepulauan Riau, sudah memulai perkebunan menggunakan pupuk organik. Tanaman jeruk nipis ini merupakan perkebunan organik milik Ahmad Beta, petani komoditi sayur mayur di Bintan. Beta mulai menggunakan pupuk organik pada bulan Januari lalu. Menurutnya, hasil menggunakan pupuk organik pada tanamannya sangat memuaskan. Beta sudah dapat memanen jeruknya selama kurang lebih 2 minggu. Hasil panennya bertambah 2 kali lipat. Buahnya terlihat lebih lebat dan sehat. Awalnya ia menggunakan pupuk NPK, namun hasilnya tidak memuaskan. Terlebih lagi, biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Pokoknya tidak maksimal, belum maksimal, sekitar dulu 30 kilo. Oh, itu pas pakai pupuk PPK itu, Pak? Ya, MPK itu 30 kilo. Terus lama-lama panen kedua ketiga naik 50 kilo. Setelah menggunakan pupuk itu berapa kilo naik ya, Pak? Setelah menggunakan pupuk itu organik itu naik 100, Pak. 100. Sekali panen ya, Pak? Ini berarti udah panen ke 7 ke 8 gitu. Ini ke 8. Dengannya sekitar 60% lah. 60% keuntungan yang didapat dari pupuk ini. Iya. Dan kapasitasnya sama aja atau lebih bagus dari pupuk ini, Pak? Nah, lebih bagus ini. Selain jeruk, Beta juga menggunakan pupuk organik untuk tanaman buah alpukat, kelengkeng, dan rambutan. Pupuk yang digunakan Beta merupakan pupuk cair organik yang dibeli dari temannya.
Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, Engesti Pedro, UNews mengabarkan. Saudara, untuk menekan penyebaran COVID-19 yang terus meningkat, Polsek di Syam Talirabayu, Loksmawe, Aceh menyulap motor Babin Kantipnas menjadi ambulan keliling. Jika biasanya kita melihat petugas Babin Kantipnas menggunakan sepeda motor untuk berkeliling saja, maka di Aceh Utara, Polsek Syam Talirabayu, Polres Loksmawe menjadikan motor petugas Babin Kantipnas menjadi ambulan keliling. Motor ini dilengkapi rak berisi peralatan P3K dan lain-lain. Selain itu, di dalam rak juga disiapkan peralatan prokes seperti masker, hand sanitizer, pengecek suhu, ditambah lagi dengan pengeras suara dan garis pembatas. Ambulan keliling ini juga berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama dalam penanganan COVID-19 di wilayah kerja Polsek Syam Talirabayu. Dalam masa pandemi COVID-19 ini peningkatan yang terdampak positif di Aceh ini sangat meningkat sekali, sehingga timbul ide kami untuk bisa membantu mempercepat menurunkan yang positif, ya, sehingga timbullah ide ambulan keliling ini, di mana ambulan keliling ini bukan hanya khusus untuk prokes saja, tetapi bisa kita gunakan untuk pertolongan pertama bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan kecil. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas Polsek Syam Talirabayu menggandeng puskesmas setempat untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Dari Aceh Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah menetapkan proses belajar tatap muka terbatas di sekolah-sekolah yang akan berlangsung 12 Juli mendatang. Namun minat masyarakat membeli seragam sekolah terbilang sepi. Minat beli seragam sekolah di sejumlah toko pakaian di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau masih minim. Padahal tahun ajaran baru disertai pemberlakuan kebijakan tatap muka terbatas akan segera berlangsung pada Juli mendatang. Menurut pedagang baju sekolah, penjualan baju sekolah saat ini sepi pembeli. Sekarang ini semenjak corona ini, ya penjualan kami tak bisa terpakai, bisa kosong saya. Kosong ya. Nah, jadi walaupun sudah mau masuk ajaran tatap muka, masih tetap belum ada yang beli, Bu ya. Belum ada yang beli, Bu ya. Tidak hanya seragam sekolah, penjualan sepatu sekolah juga sepi pembeli. Para pedagang sepatu mengaku menjual sepatu sekolah dengan harga yang cukup terjangkau, namun minat masyarakat untuk membeli sangat minim. Masalah sekarang daya beli masih kurang. Masih belum. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tommy Yandra, UTV mengabarkan. Pemirsa, J Hotel Shanghai Tower, hotel di atas awan, dibuka pada Sabtu 19 Juni kemarin dan mengklaim sebagai hotel tertinggi di dunia. J Hotel berlokasi di Shanghai Tower, gedung tertinggi kedua di dunia dengan tinggi 632 meter yang terletak di distrik bisnis pusat Lujiazui, distrik Pudong, tak jauh dari Shanghai World Financial Center dan Jinmao Tower. Lobi hotel tersebut diyakini sebagai yang tertinggi di jenisnya, menjulang 470 meter dari permukaan tanah hingga ke lantai 101. Haven Li Jin, satu dari restoran dan bar di hotel ini, terletak di puncak Hotel 120 dengan ketinggian 556 meter. Dikelola perusahaan perhotelan Jinjiang International, J Hotel memiliki 165 kamar, termasuk dengan 34 kamar suite dengan luas 62 hingga 380 meter persegi. Setiap kamar memiliki pemandangan yang unik, mulai dari kaki langit Lujiazui yang memiliki pemandangan yang berkilauan, hingga pemandangan spektakuler Deban di seberang Hotel Guanghu. Hotel tersebut menciptakan pengalaman menginap dan kemewahan yang inovatif di Shanghai, sehingga menjadi hotel termahal di kota tersebut. Dari Shanghai, China, Kantor Berita Natar, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan UNews selengkapnya. Salam sehat, sampai jumpa.